kemuliaan Nabi Ibrahim itu bukan cuma orang Islam yang mengakuinya. Orang Nasrani menganggap Ibrahim nabi mereka. Orang Yahudi menganggap Ibrahim nabi mereka. Hingga Allah langsung menjawab dalam Al-Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya." Tidaklah Ibrahim itu beragama Yahudi. Tidaklah Ibrahim itu beragama Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim itu beragama Islam yang lurus. Maka bukti huranya wadai kitanya jak ziarah makam Nabi kota Madinah, tepatnya di Masjid An-Nabawi. Wadai tatamang dari babus salam untuk memberi salam kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Lalu kemudian di sampingnya ada Abu Bakar, "Assalamu alayka ya Abu Bakrin khalifah Rasulillah." Di sampingnya ada Umar, "Assalamu alayka Amirul Mukminin," dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Abi Imam Syihik yang kamu pemulia, Ketua BKM yang kamu hormati beserta seluruh jajarannya dari pengurus masjid, MC juga yang telah memandu acara, anak wasit kepada Tunku Imam yang telah memimpin kita dengan suara merdunya, juga kepada Tunku Muazzin yang telah menyeru kita semua. Satu ibadah yang sangat luar biasa. Dalam radius terdengar suara azan, itu semua hamba Allah, dari manusia, jin, binatang, dan pepohonan, itu akan bersaksi di hadapan Allah kelak di padang mahsyar terhadap suara azan yang mereka dengarkan. Maka di antara profesi yang sangat mulia adalah mengumandangkan azan. Dan yang teristimewa penghormatan kami kepada seluruh hadirin kaum mi dan kaum ayah, jamaah tetap Masjid Jabal Nur yang mudah-mudahan kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah melalui lisan Rasulnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti kita semua akan dibangkitkan di padang mahsyar yang mana matahari letaknya 1 mil di atas kepala. Yang bakwatenyan hanapat getanya melindung, yang hana payung kecuali payung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada 7 golongan yang dipayungi oleh Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya terikat dan terpaut dengan masjid. Maka mudah-mudahan semua kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini termasuk hamba-hamba yang dinilai oleh Allah, hamba yang hatinya terpaut dengan masjid, yang pada gilirannya Allah akan memberikan satu balasan, satu naungan yang tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan tersebut. Jamaah urung cilun jalan atau surga. Bak uro yang mulianya, kitanya manteng dalam suasana uro raya, akhir daripada uro tasyrik. Maka kemuliaan hari ini itu tidak terlepas dari kemuliaan seorang hamba Allah yang bisa kita jadikan sebagai tauladan.
untuk menjalani dan mengarungi kehidupan ini bila kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Beliau itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-Quran yang hari ini kita yakini sebagai pedoman hidup kita, itu berbicara tentang 4 perkara. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang perkara akidah. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang perkara syariat. Dan yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang perkara akhlakul karimah. Dan yang keempat, Allah memasukkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Pertanyaan ini, akan Allah kita mengkisah dalam Al-Quran? Jawabannya, karena kita tidak mungkin belajar akidah yang kokoh bila tidak ada contoh. Tidak mungkin belajar akhlak yang sempurna bila tidak ada figur. Maka Allah melahirkan manusia-manusia mulia untuk kita jadikan contoh dan figur dalam kehidupan. Apalagi di zaman yang dimana kita hari ini mengalami krisis figur. Akhirnya anak-anak kita menjadikan artis sebagai figur mereka. Menjadikan penyanyi sebagai idola mereka. Menjadikan pemain bola sebagai suri tauladan mereka. Jika lagi pemain bola berbicara dengan gaya bahasa orang-orang yang mereka tonton. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa innal mar'a ma'a man ahab, bahwa manusia akan dibangkitkan kelak di akhirat dengan orang-orang yang mereka cintai. Apakah kita ingin dibangkitkan dengan Cristiano Ronaldo? Di mana kira-kira tempatnya? Wallahu a'lam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ada manusia yang mulia yang Allah perintahkan kita untuk beriman kepada mereka, yaitu para nabi dan para rasul, maka kalau ingin selamat kita harus menjadikan mereka sebagai tauladan kita. Maka yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 orang yang paling mulia, sedangkan jumlah mereka ada 313 orang yang menjadikan rasul. Adapun yang jadi nabi lebih banyak lagi jumlahnya, 124.000 orang. Akan tetapi dari semua manusia mulia tersebut, Allah memilih beberapa manusia yang mulia. Di antaranya 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian Allah memilih lagi 5 manusia mulia yang disebut dengan ulul azmi. Di antaranya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ulul azmi, Allah kembali memilih 2 manusia mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengenai pertanyaan, so manusia yang paling mulia di muka bumi? Maka jawabannya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Bedanya, Nabi Muhammad kemuliaannya itu kita yakini semuanya. Mandum kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah sangat mulia dan manusia yang paling mulia di muka bumi. Bukan cuma mulia, beliau itulah khairul anam, khairul bariyah, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Tapi coba kita lihat Nabi Ibrahim. Kemuliaan Nabi Ibrahim itu bukan cuma orang Islam yang mengakuinya. Orang Nasrani menganggap Ibrahim nabi mereka. Orang Yahudi menganggap Ibrahim nabi mereka. Hingga Allah langsung menjawab dalam Al-Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan." Tidaklah Ibrahim itu beragama Yahudi. Tidaklah Ibrahim itu beragama Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim itu beragama Islam yang lurus. Maka bukti gihuranya, waktu kita nyojak ziarah makam Nabi di kota Madinah, tepatnya di Masjid An-Nabawi. Waktu tatamang dari Babus Salam untuk memberi salam kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Lalu kemudian di sampingnya ada Abu Bakar, "Assalamu alayka ya Abu Bakr, Khalifah Rasulullah."
Di sampingnya ada umat, Assalamualaikum Amirul Mukminin, dan seterusnya. Maka yang hadir berziarah ke makam Rasulullah semuanya orang Islam. Tapi wadai gedenya jak kedih kota Hebron, salah satu kota mati yang letaknya di Palestina. Di kota Hebron ada satu masjid namanya Masjid Al-Khalil. Dalam masjidnya kuburan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Dan ternyata yang menziarahi makam Nabi Ibrahim itu bukan cuma orang Islam. Orang Nasrani pun menziarahi makam Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menunjukkan bahwa secara global Ibrahim itu diakui kebaikannya. Bahkan Allah dalam Al-Quran secara spesifik memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, "Waman ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah." Siapa yang lebih bagus agamanya daripada orang-orang yang telah menundukkan seluruh hidupnya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan Ibrahim itu terpuji akhlaknya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai sang kekasih. Di muka bumi ini, gelar sang kekasih hanya disematkan kepada dua orang. Yang pertama, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar dengan Habibullah. Dan yang kedua disematkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bergelar dengan Khalilullah. Hanya dua orang manusia yang disematkan dengan sang kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking mulianya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, namanya sering kita baca dalam ibadah kita yang paling mulia, yaitu dalam solat kita. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Namanya tersanding indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan betapa mulianya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ini yang menjadi pelajaran kepada kita, bahwa Ibrahim itu salah satu figur yang harus kita jadikan sebagai tauladan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabiullah Ibrahim sudah diangkat menjadi kekasih Allah, ternyata Nabiullah Ibrahim itu masih menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, menyerahkan semua keinginannya kepada Allah, yang pada akhirnya kita dapatkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim sering sekali memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setelah beliau menempatkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak berpenghuni, enggak ada manusia, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Beliau tinggalkan anaknya yang masih bayi bersama ibundanya di sana. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku yang mendirikan salat. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim juga berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia condong ke tempat itu. Dikabulkan oleh Allah. Buktinya, Mekah yang dulunya satu lembah tak berpenghuni, hari ini menjadi satu-satunya tempat di muka bumi dengan harga tanah tertinggi, mengalahkan tanah di kota-kota besar yang ada di Amerika. Anak terbayang timete tanah di Mekah sampai 3-4 miliar. Timete menyebab katanya dengan uang 3-4 miliar udah dapat 3 rumah. Tapi di sana 1 meter, bekle rumah mau ke WC aja dah betul. Itulah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimakmurkan penduduk tempat tersebut dengan keamanan dan dengan buah-buahan. Maka bagi sebahagian jamaah yang sudah sampai ke Mekah akan mendapatkan buah-buahan di kota Mekah yang tidak pernah kita dapatkan di negara kita ini.
Padahal nanggro katanya nanggro tropis. Yang kekun leurangnya tongkat takleng, tongkat je kebak kaya. Tapi ternyata ketika ke Mekah, kita akan terbelalak melihat buah-buahan yang melimpah ruah banyaknya yang tidak ada di Indonesia. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, Ibrahim juga berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Ini di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa Nabiullah Ibrahim langsung diterima oleh Allah. Allah mengatakan di ayat berikutnya, "Fabasyirnahu bighulamin halim." Kami kabarkan kepada Ibrahim dengan seorang anak yang sangat soleh, yang sangat sabar. Akan tetapi untuk waktu Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, langsung Allah menampakkan hasilnya. Nabi Ibrahim terus berdoa hingga 80 tahun lamanya. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi hasilnya baru diperlihatkan oleh Allah 80 tahun kemudian. Dan beliau terus mengulang-ulang doa yang sama. Menunjukkan bahwa Ibrahim itu sangat yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak ke dokter manapun, beliau tidak mencari obat apapun, karena dalam hati beliau yakin bahwa Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Dokter itu hanya perantara, obat itu hanya perantara, yang memberi Allah, yang menyembuhkan Allah. Makanya kita dapatkan kalimat para nabi dalam Al-Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Adapun selain Allah itu semua perantara. Maka keyakinan yang semacam ini itu kunci kesuksesan nabi-nabi terdahulu. Kenapa hari ini banyak di antara kita terombang-ambing menjalani kehidupan? Karena kita tidak yakin bahwa Allah sebagai zat pemberi solusi. Coba kita perhatikan bagaimana yakinnya Ibu Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk menghanyutkan anak bayinya dalam sungai. Aida mengelakai itu. Yang seharusnya ketika kita ingin menyelamatkan anak bayi, tabuh dalam lemari atau taulang kamar. Ini Allah mengilhamkan, wahai Ibu Musa, susukan saja anakmu. Akan tetapi kalau engkau masih khawatir tentang keselamatannya, fa'alqihi fil yammi. Maka letakkanlah dia dalam sungai. Tidak mengakai tidak mengakai. Tapi keyakinan yang luar biasa oleh Ibu Musa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjalankan perintah Allah. Dan ternyata apa yang terjadi? Musa diselamatkan oleh Allah dari arus sungai. Dimasukkan ke dalam istana Fir'aun yang itu merupakan musuhnya. Dan Musa hidup dan tumbuh dalam istana dengan fasilitas istimewa, dengan makanan istimewa, dengan pakaian istimewa. Begitu ya ketika Musa sudah mulai menganjak dewasa, dia ingin membawa Bani Israel dari kejaran tentara Fir'aun. Sampai di hadapan Laut Merah. Kekalan di laut diliput Fir'aun bersama bala tentaranya. Nabi Musa hana gedaho jali, tidak ada jalan keluar. Bakwatanya jikun li pengikut Nabi Musa, wahai Musa, inna lamudrakun. Kita pasti akan disusul oleh Fir'aun. Apa jawab Musa alaihissalam? Kalla, tidak akan. Inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya bersamaku ada Allah. Padahal bahwasanya Nabi Musa pun hanya gedeku. Apa kira-kira jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah? Maka hanjit seperti uronyo bila na urung pegah ilung jit lun lung aduhi atau lun jit lun pe di awan. Karena kalau ada manusia yang bisa terbang di awan, apa bedanya dia dengan burung? Allah tidak menciptakan manusia untuk bisa terbang. Dan Allah juga tidak menciptakan manusia untuk bisa berjalan di air. Artinya itu, mukjizat yang Allah berikan kepada hamba soleh,
Maka si hamba ini tidak mengetahui akan Allah berikan mukjizat yang sedemikian rupa sebelum itu terjadi. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau sebelumnya tidak mengetahui akan mampu membelah lautan sebelum Allah perintahkan, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke laut, maka akan terbelah laut itu menjadi jalan keluar untukmu. Kapan Allah perintahkan untuk memukul laut? Ketika Musa alaihissalam sudah mulai terdesak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, inilah keyakinan-keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menjadi solusi terhadap semua permasalahan kehidupan. Kembali lagi tentang doa. Bahwa ketika Allah sudah mengabulkan doa kita, bisa jadi Allah tidak langsung memperlihatkan hasilnya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi beliau harus menunggu 86 tahun untuk lahir anaknya. Sebagaimana juga Musa pernah berdoa kepada Allah untuk menghancurkan Fir'aun. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Siapa yang mengaminkan? Nabi Harun. Yang berdoa Nabi, yang mengaminkan Nabi. Allah langsung menjawab, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua telah diterima, telah dikabulkan oleh Allah. Ternyata kapan baru Allah tenggelamkan Fir'aun? Ba'da arba'ina sanah. 40 tahun kemudian baru Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka ligitanya yang kahek dah berdoa baik putus asa. Mungkin ligitanya baru lahirun dalam kawin gelamna ka susah, ka gundah, ka putus asa. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya apa? Rahmat Allah itu sangat luas. Maka jangan berputus asa untuk memohon kepada Allah. Nabi Zakaria, beliau menikah di usia 30 tahun, istrinya 20 tahun. Dan beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasya'ala ra'su syaiba. Ya Allah, sungguh tulang-tulangku sudah mulai melemah dan rambutku sudah mulai memutih. Walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya tidak pernah putus asa. Saya tidak pernah berhenti untuk berdoa. Padung Allah menguji Nabi Zakaria. Si kurang peluk, si kurang tun baru Allah pulahi anu. Saya peluk tun kamu kawin. Usia si kurang peluk, si kurang tun baru Allah pulahi anu. Dan ternyata sudah divonis oleh banyak orang istrinya mandul, istrinya sudah mulai usia lanjut. Maka waktu Nabi Zakaria mulai berdoa ditertawakan oleh orang-orang yang mendengarkan. Wahai Zakaria, bagaimana Allah akan memberimu keturunan sedangkan istrimu sudah tua, sedangkan istrimu mandul tidak bisa melahirkan. Tapi Nabi Zakaria walam takun bidu'ai rabbi syaqiyya. Beliau tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dengan doa-doanya. Maka bagaimana dengan kita hari ini? Setiap kita yang berdoa kepada Allah, yakinlah bahwa Allah pasti akan mengabulkan permintaan-permintaan kita yang yakin kepada dalam doa Allah akan mengabulkan doa kita yang. Maka Allah mengatakan bahwa aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku akan memberikan kebaikan untuknya. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba katanya kalian. Setelah iblis Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, dan iblis enggan kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Lalu kemudian iblis terusir dari surga. Lalu ternyata iblis juga berdoa memohon kepada Allah. Apa kata iblis? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usiaku. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba yang kekal di dunia. Gila kele iblis untuk dipanjangkan, untuk ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengabulkan permohonan iblis? Di ayat berikutnya langsung Allah mengatakan, qala innaka laminal munzirin. Wahai iblis, engkau termasuk yang diberi tangguh. Padahal iblis meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah bukan setelah sholat,
Tapi setelah dia bermaksiat kepada Allah, setelah dia enggan untuk sujud kepada Adam, melawan perintah Allah, Allah masih mengabulkan doanya. Apalagi katanya yakin kepada Allah, dia dah sujud menghadap Allah, karena yakin doa katanya akan dikabulkan oleh Allah, maka harus yakin. Akan tetapi bisa jadi Allah kagak kabulkan doa katanya. Mungkin hasilnya belum Allah perlihatkan. Sebagaimana Allah menangguhkan kepada Nabi Musa, sebagaimana Allah menangguhkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena ulama mengatakan ketika kita berdoa, Allah memberikan 3 pilihan hasil kepada kita. Kadang-kadang ada yang doa, ya Allah Nabi kelun pemudah rezeki, ya Allah Nabi kelun siro anu agama segala lagian. Ada yang mana Allah langsung memberikan sesuai dengan yang diinginkan. Ada juga gara-gara doa ini tidak Allah berikan apa yang dia minta, tapi Allah ganti dengan Allah jauhkan dari mara bahaya. Atau tidak Allah berikan pilihan yang pertama, tidak juga pilihan yang kedua, tapi gara-gara dia berdoa, pahalanya Allah simpan di akhirat nanti, yang mana di akhirat untuk urang-urang yang hanya dikabulkan doa di dunia, yang berangan-angan dalam hati. Ada masjid di dunia, be'na mutabakun doa yang diterima oleh Allah. Bahkan karena pahala yang Allah siapkan di akhirat jauh lebih besar, dan orang-orang yang tidak dikabulkan doa di dunia dia terkaget-kaget, ya Allah, nyo pahala dari mana? Inilah pahala dari doa-doamu yang dulunya di dunia belum dikabulkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, uro-uronya termasuk uro-uro yang mustajabah doa. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau engkau ingin dikabulkan doa oleh Allah, maka hendaklah engkau memilih azmanul syarifah, waktu-waktu yang mulia. Di antaranya Yaumul Arafah, hari Arafah. Itu setahun sekali. Tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Udah lewat 5 hari. Itu hari yang dimana Allah paling banyak mengabulkan doa hambanya. Hari Arafah. Lalu kemudian Yaumul Aidain, 2 hari raya. Setahun dua kali. Lalu kemudian Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Di Jumat 3 berarti ya. Lalu kemudian fi waqtil ashar, pada waktu sahur. Wate-wate segala mudahnya sembahyang subuh. Termasuk waktu-waktu yang mustajabah doa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mudah-mudahan pada hari-hari yang mulia ini, di bulan haram, di bulan Zulhijjah, kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita yang berdoa semoga Allah menerima, mengabulkan ibadah-ibadah kita. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail itu membangun Ka'bah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimakanlah apa yang telah kami persembahkan. Perlu kita ketahui bahwa membangun Ka'bah itu perintah khusus untuk Nabiullah Ibrahim dan anaknya. Nabiullah Ibrahim mandang doa ba Allah, semoga Allah menerima ibadah atau persembahan Nabi Ibrahim. Maka apalagi kita yang orangnya yang mana kita yang sembahyang, yang perintah umum, semua manusia diperintahkan untuk sholat. Kita yang puasa, semua manusia diperintahkan untuk puasa. Kita yang haji, semua manusia diperintahkan untuk haji bagi yang mampu. Kita yang syukur pun diperintahkan kepada semuanya juga. Maka kita yang berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita yang, karena akan sangat sia-sia kita yang sembahyang di pura di malam. Bila Allah hana menerima sembahyang kita yang, maka hana nilai di mata Allah, dan hana nilai di dunia kecuali hanya sekedar nilai olahraga saja. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah, kita termasuk hamba-hamba yang diterima oleh Allah, diterima ibadah kita dan diterima doa-doa kita, apalagi di waktu-waktu yang mulia ini. Maka mudah-mudahan ketika kita mau mengambil pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mudah-mudahan juga Allah akan memuliakan paling tidak di bawah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Maka ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan atau juga kata-kata yang kurang berkenan. Hadinallah